Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua, rekan-rekan, sahabat, mahasiswa dan alumni HIMA P2K yang saya banggakan. Saya mohon maaf belum bisa hadir di acara pelantikan HIMA P2K dan sekaligus diskusi pada siang hari yang berbahagia ini. Tapi saya senang hari ini saya bisa berbagi ide dan gagasan melalui video pendek ini. Di awal kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada seluruh rekan-rekan pengurus HIMA P2K yang telah dilantik oleh Bapak Bupati Karimun. Melalui video pendek ini izinkan saya menyampaikan sekelumit pemikiran dan gagasan sesuai dengan tema yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi forum kita hari ini terkait dengan pembangunan ekonomi kerakyatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Pulau Kundur. Menurut hemat dan pemikiran kami, kedua hal ini tidak bisa berdiri sendiri. Untuk membangun ekonomi kerakyatan dan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, maka harus ada kegiatan ekonomi yang atraktif di daerah ini. Sekuat-kuatnya kita membangun ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan IKM misalnya, pengembangan UMKM misalnya, dan sekuat-kuatnya kita membangun dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan tenaga kerja yang terampil, bila mana tidak ada demand dan pasar yang memintanya, maka kita akan bertepuk sebelah tangan, dan hal itu tidak akan mungkin terjadi tentunya. Maka membangun ekonomi kerakyatan dan menciptakan lapangan pekerjaan haruslah dalam satu kesatuan kerangka pembangunan ekonomi yang komprehensif. Membangun sebuah ekosistem ekonomi daerah adalah kata kuncinya. Terkait dengan hal tersebut, saya tertarik untuk mereview sebuah buku. Buku ini berjudul Mengapa Negara Gagal, karangan Daron Acemoglu dan James Robinson. Buku ini merupakan hasil riset kedua penulis selama lebih kurang 15 tahun. Mempelajari perjalanan berbagai negara, di mana dari hasil perjalanan riset itu kedua penulis ini menemukan bahwa beberapa negara berhasil membawa negaranya menjadi sebuah negara yang maju dan masyarakatnya makmur. Tapi ternyata tidak sedikit negara-negara yang kemudian gagal membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur. Bahkan dengan sumber daya dan kekayaan yang ada, masyarakatnya justru terpuruk dan menjadi masyarakat yang miskin. Lantas apa sebenarnya faktor yang menentukan sebuah negara itu sukses atau gagal dalam mengelola negaranya menjadi negara yang maju dan sejahtera yang kemudian akan melipat gandakan kemakmuran untuk masyarakatnya? Apakah itu sumber daya alamnya, atau karena faktor iklim dan cuacanya, atau bahkan karena letak geografisnya? Bila mana kita masih berpikir jawabannya adalah hal seperti itu, maka hari ini kita keliru. Meksiko dan Amerika contohnya berada di benua yang sama, di kawasan yang sama, dengan sumber daya alam yang sama, namun ternyata berbeda dalam hasil pembangunan dan bagaimana mereka meningkatkan kemakmuran dan ekonomi masyarakatnya. Negara-negara di Afrika juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, namun kita lihat di berita-berita banyak masyarakat di negara-negara belahan benua Afrika yang kemudian hidup di bawah garis kemiskinan. Negara-negara di Eropa, kita tahu Eropa memiliki musim yang ekstrim, ada 4 musim. Bahkan ketika musim salju tiba, mereka tidak bisa beraktivitas apapun di luar. Namun dengan waktu yang singkat untuk membangun, mereka sukses untuk membangun berbagai proyek, berbagai aktivitas ekonomi. Dibandingkan dengan kita yang selama 12 bulan kita bisa membangun, memanfaatkan waktu dengan cuaca yang baik, namun ternyata hari ini masih banyak proyek-proyek yang tidak selesai sampai dengan bulan Desember, dan ada juga yang mangkrak. Ini ironi. Kemudian kawan-kawan, kalaulah geografis menjadi penentu makmurnya sebuah negara, maka daerah yang ada di Indonesia ini, wabil khusus Batam, Karimun, termasuk juga mungkin Kundur, mungkin sudah akan maju sama-sama seperti Singapura dan Johor.
Karena apa? Karena sama-sama berada di wilayah strategis jalur perdagangan tersibuk di dunia, Sea Lane of Communication Malacca atau Selat Malaka. Ternyata menurut Daron Acemoglu dan James Robinson, faktornya adalah institusi, baik itu institusi politik maupun institusi ekonomi. Institusi ekonomi yang inklusif, yang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada partisipasi masyarakat dan entitas-entitas untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan politik menjadi kata kunci keberhasilan membangun sebuah negara. Namun sebaliknya, institusi yang ekstraktif yang kemudian memberikan batasan-batasan, yang kemudian mengekang gerakan-gerakan dan aktivitas ekonomi dan politik masyarakatnya, kemudian akan cenderung menjadi kegiatan ekonomi yang dimonopoli dan akhirnya menimbulkan oligarki-oligarki. Itu yang kemudian membuat sebuah negara gagal mengantarkan negaranya menjadi negara maju dan memakmurkan masyarakatnya. Kawan-kawan sekalian, rasanya memang agak sulit mencerna konsep dan teori ini karena sangat makro pembahasannya. Oleh karena itu saya punya satu buku lagi. Judulnya The Sum is Greater than the Parts. Melipat gandakan kemakmuran di Indonesia melalui integrasi lokal dan global. Buku ini sangat menarik sekali, merupakan hasil riset dari Harvard Kennedy School, tim yang melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia yang kemudian melahirkan sebuah gagasan tentang bagaimana pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Menurut buku ini, hal yang menghambat percepatan pembangunan di Indonesia adalah Indonesia belum bisa memanfaatkan kelebihannya sebagai negara besar. Indonesia belum mampu memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Indonesia mengalami fragmentasi ekonomi lokal dan peminggiran ekonomi global. Ternyata Indonesia belum punya ekonomi domestik yang terintegrasi. Justru Indonesia menjadi kumpulan pasar lokal dan regional tentunya yang tidak saling berhubungan. Oleh karena itu, menurut buku ini, hal yang paling perlu dilakukan untuk melipat gandakan kemakmuran di daerah-daerah yang ada di Indonesia adalah dengan memperluas dan mengintegrasikan pasar-pasar domestik atau pasar-pasar lokal dan menghubungkannya dengan pasar-pasar yang lebih memiliki jejaring nilai global yang lebih luas. Oleh karena itu, menurut buku ini, kunci untuk membangun atau membuka pintu pasar dalam dan luar negeri agar terbuka dengan jaringan ekonomi luar, ada 3 hal yang harus diperbaiki. Pertama, perbaikan infrastruktur keras. Apa itu? Pelabuhan, jalan, listrik, ya kan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua, infrastruktur lunak adalah pemerintahan dan tata kelola serta pelayanan-pelayanan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, baru infrastruktur basah. Apa itu? Adalah SDM atau sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Karena itu, menurut penelitian ini, itu semua akan mengurangi biaya logistik dan transaksi, serta akan memperbanyak lapangan pekerjaan yang produktif di daerah. Sampai di sini kawan-kawan sekalian, mari coba kita bawa teori ini ke kampung halaman kita. Bagaimana mengaitkan teori-teori ini kemudian untuk membangun dan memakmurkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kundur ini tentunya. Maka kata kuncinya yang bisa ditarik dari kesimpulan ini adalah bagaimana menghubungkan Pulau Kundur ini dengan pasar lokal, regional, bahkan global. Sehingga Kundur bisa menjadi bagian dari rantai pasok atau supply chain baik di tingkat lokal, regional maupun global. Supply chain global, supply chain regional, supply chain maupun lokal supply chain, Kundur menjadi bagian dari itu. Selagi Kundur masih terisolasi dan tidak terhubung dengan pusat-pusat dan aktivitas ekonomi yang ada di luar Kundur, maka ekonomi Kundur tidak akan pernah bangkit. Ingat, sehebat apapun komoditas yang kita punya di Kundur, sehebat apapun produk-produk ekonomi kerakyatan yang akan kita ciptakan dan akan kita produksi di Kundur, tetapi bila mana tidak ada akses pasar yang terbuka, maka produk tersebut tidak akan laku dijual dan tidak akan ada yang membeli. Hari ini kita bisa produksi nanas
manisnya nanas kundur ada di Tanjung Batu, ada di Sungai Ungar, ada di Kobel misal gitu, ada di Sawang dan di mana-mana, ya kan. Tapi bila mana akses pasar yang membeli nanas itu atau akses untuk memasarkan nanas itu tidak ada, maka itu juga akan sia-sia. Kawan-kawan sekalian, saya beberapa puluh tahun yang lalu bahkan yang mungkin tamat kuliah, sebelum saya masuk pegawai, saya bergabung di KNPI, saya pernah berkunjung di sebuah negara bagian di Malaysia. Kalau tak salah saya waktu itu ke Batu Pahat dengan pengurus KNPI Kabupaten Karimun. Kami berkunjung ke UMNO di sana. Kami dibawa di sebuah perkampungan di Batu Pahat tersebut yang kampungnya lebih kurang sama seperti kita. Kalau kita lihat ya jalan-jalan ke Malaysia itu kan kampung-kampung di Malaysia itu kan lebih kurang sama dengan kampung kita. Tapi ternyata di sana mereka itu memproduksi makanan-makanan ringan, cemilan seperti epok-epok kecil gitu ya, pastel-pastel kecil yang sudah dikeringkan itu, dan kemudian orientasinya ekspor, diekspor. Di sana kelompok-kelompok masyarakat itu membuat dan memproduksi ya kan makanan-makanan kecil, makanan-makanan ringan yang kemudian difasilitasi oleh pemerintahnya untuk kemudian itu dibukakan akses ekspornya. Dan ternyata ekonomi masyarakat hidup dari situ. Daerahnya kampung, tetapi di setiap kampung itu ada cold storage, di setiap rumah-rumah itu ada cold storage, ada rumah produksi, ada juga yang diciptakan secara bersama-sama rumah produksinya. Kemudian kami melihat ekonomi di sana sungguh atraktif. Karena apa? Karena pemberdayaannya jalan, ekonomi kerakyatannya jalan, tetapi ini juga ada pasar yang menyerap. Sehingga hal ini menjadi satu kesatuan dari hulu ke hilir yang kemudian saling melengkapi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu membangun daerah, membangun ekonomi dan tenaga kerja di daerah adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita ingin membangun keterkaitan kundur dan mengintegrasikannya dengan pasar luar? Ini yang menjadi PR kita. Oleh karena itu, kita kembali ke 3 hal tadi yang disarankan melalui buku ini. Apa itu? Perbaikan infrastruktur keras, lunak maupun basahnya. Pertama tadi infrastruktur keras. Kundur harus dibangun infrastruktur yang kemudian bisa menjadi akses untuk membuka kundur ke pusat-pusat ekonomi di luar. Tentu ini agak berat kawan-kawan sekalian. Karena apa? Karena pemerintah daerah tidak punya cukup banyak anggaran untuk membangun berbagai infrastruktur. Tapi menurut hemat saya, hal ini harus dimulai minimal dari yang skala prioritasnya sangat tinggi, utamanya untuk membuka aksesibilitas tadi. Menurut hemat kami, hal yang paling penting itu adalah pelabuhan. Bagaimana pelabuhan itu menjadi pintu, menjadi checkpoint untuk kita mengeluarkan dan memasukkan barang-barang komoditas yang harus kita perdagangkan untuk meningkatkan daya saing kundur ini tadi. Ya, kita harus membuka akses pasar-pasar potensial itu ke berbagai daerah. Misalnya, kita harus membuka akses kundur ini ke Sumatera, daerah mana yang paling dekat, mungkin melalui Pelalawan. Harus membangun pelabuhan Roro dan pelabuhan bongkar muat yang bisa dihubungkan ke Sumatera, daratan Sumatera, untuk mengakseskan kundur ke Sumatera. Ke ibu kota Kabupaten Karimun, di Tanjung Balai Karimun, so pasti bagaimana industri-industri dan kemajuan ekonomi di ibu kota Kabupaten Karimun yang kemudian dapat menjadi penghela sehingga kundur mendapatkan manfaatnya, baik forward maupun backward linkage-nya. Selama ini mungkin itu yang belum terjadi. Bahkan mungkin kita harus bisa mengakseskan kundur ini ke pasar-pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura yang dekat dengan kita. Tidak menutup kemungkinan itu bisa kita lakukan. Baru kemudian infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan usaha tani, jalan ke sentra-sentra produksi, ya kan. Kemudian listrik sebagai pendukung, internet dan lain sebagainya. Yang kedua, infrastruktur lunak. Ini kaitannya tadi dengan institusi sebagaimana yang disampaikan oleh Daron Acemoglu, bahwa birokrasi itu harus lincah, pelayanan harus lebih cepat dan murah serta mudah. Ketika infrastruktur keras juga sudah tersedia, maka pemerintah akan lebih mudah untuk memfasilitasi barang-barang komoditi untuk dipasarkan keluar, dan juga mudah untuk mengundang investasi serta membangun industri dengan modal swasta di kundur ini. Dengan demikian, ekonomi akan berjalan secara atraktif dan akan memberikan efek berganda
terhadap perekonomian di segala bidang, termasuk ekonomi kerakyatan. Yang ketiga adalah infrastruktur basah. Sumber daya manusia adalah hal yang sangat vital, kawan-kawan sekalian. Kalau kita tanya hari ini, Kundur itu punya aset apa? Apakah timah? Apakah boksit? Apakah karet? Atau kelapa? Gambir kah? Atau mungkin durian kah? Dan rambutan sekalipun yang Kundur sangat terkenal itu? Jawabnya bukan, kawan-kawan sekalian. Aset terbesar Kundur adalah manusianya. Maka hari ini memanusiakan manusia Kundur itu harus menjadi prioritas utama. Dengan aset manusia ini, maka kemudian akan lahir inovasi-inovasi yang kemudian akan mampu melahirkan nilai tambah ekonomi di segala bidang. Tentunya dalam rangka kemudian untuk mensejahterakan masyarakatnya. Disinilah nantinya peran untuk membangun ekonomi kerakyatan tersebut, termasuk untuk meningkatkan skill dan kapasitas sumber daya manusia dan tenaga kerja terampil, tentunya dapat diwujudkan. Pembangunan manusia itu, kawan-kawan sekalian, harus dimulai sejak dini. Bahkan kalau kita ingin membangun manusia itu harus sejak dari dalam kandungan. Sampai kapan? Tidak terbatas, sampai ke liang lahat. Oleh karena itu, urusan pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi bagaimana kita melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk sejak dalam kandungan, janin yang sudah ada di dalam kandungan itu diberikan nutrisi dan gizi yang cukup sehingga keluar nanti tidak lahir dalam kondisi stunting. Kemudian pasca kelahiran juga harus dilakukan pembinaan, juga harus dilakukan literasi kepada masyarakat bagaimana mendidik anak sejak kelahiran sampai dengan pasca atau prasekolah, sehingga seluruh fase tahapan pendidikan dari awal kandungan sampai nanti dewasa itu adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Baru nanti kita mendapatkan SDM yang unggul. Oleh karena itu peran mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam hal ini sangat berarti, kawan-kawan sekalian. Melalui Hima P2K, kawan-kawan bisa melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana kemudian kita meningkatkan sumber daya manusia sejak dini, sejak dari dalam kandungan. Jadi intinya, kawan-kawan sekalian, untuk membangun tatanan ekonomi sebuah daerah, maka ada dua klaster yang harus kita perhatikan tadi. Pertama, melakukan pembangunan dan pemberdayaan ke dalam. Yang kedua, membuka akses dan integrasi keluar. Selama ini mungkin kita fokus pada upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan ke dalam tanpa memikirkan akses, membuka jejaring keluar, sehingga kalaupun kita hebat, kita seperti kata di bawah tempurung. Hari ini banyak sekali program-program yang baik yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ya kan, melalui pemberdayaan IKM dan UMKM, bantuan permodalan, bantuan akses pasar, ya kan, serta berbagai sektor yang kemudian dikembangkan, utamanya di Kundur mungkin sektor pertanian, kemudian ada juga di sektor perikanan dan sektor-sektor lainnya. Semua program-program tersebut sangat baik dan sangat harus kita dukung, kawan-kawan sekalian. Tinggal bagaimana ke depan kita mendiversifikasikan program-program tersebut berdasarkan keunggulan lokal kita. Apa yang menjadi core value atau core bisnis kita untuk kita kembangkan di Kundur, misal pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ke dalam ini itu butuh dukungan dari semua pihak, utamanya dari rekan-rekan mahasiswa. Pemerintah tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri karena tidak mungkin mampu untuk melakukan itu semua. Butuh dukungan dari semua elemen masyarakat, utamanya mahasiswa. Dan kawan-kawan sekalian, sekarang ditunggu partisipasinya oleh pemerintah dan masyarakat. Kawan-kawan sekalian, hari ini setidaknya ada 4 hal yang kemudian merubah wajah dunia ini. Pertama adalah industri, kedua investasi, ketiga inovasi, dan yang keempat teknologi dan informasi. Keempat perkara ini, kawan-kawan sekalian, baru akan hadir di kampung halaman kita, di daerah kita, bila mana kita bisa menuntaskan 3 perkara tadi, sebagaimana yang disarankan di buku ini. Baru daerah kita bisa dikatakan memiliki daya saing. Apa itu tadi? Infrastruktur kerasnya sebagai jaminan bagi kemudahan dan kelancaran logistik untuk akses yang kemudian mudah dan murah tentunya.
sehingga bisa berdaya saing. Kedua, infrastruktur lunak tadi sebagai jaminan kemudahan pelayanan dengan institusi ekonomi, politik, dan pemerintah yang inklusif tadi. Yang ketiga, infrastruktur basahnya sebagai jaminan dukungan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang berkualitas. Jaminan-jaminan inilah yang kemudian akan menciptakan daya saing daerah kita, yang kemudian akan mengundang investasi, mendapatkan kegiatan industri, serta melahirkan inovasi-inovasi dengan dukungan teknologi dan informasi tentunya, yang akan melahirkan sebuah tatanan ekonomi yang atraktif. Yang bila mana itu terjadi, maka semua sektor pasti akan ikut mendapatkan manfaat dan efek bergandanya tadi. Tadi mungkin sektor UMKM, sektor pariwisata, kemudian juga tenaga kerja tentu. Hal ini menjadi satu kesatuan yang harus kita bangun. Kawan-kawan sekalian, untuk merealisasikan hal itu semua tentunya tidaklah mudah. Pemerintah sudah berusaha keras dengan program-programnya untuk membangun dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kundur ini, sehingga diharapkan akan meningkatkan dan melipat gandakan kemakmuran masyarakatnya. Namun pemerintah butuh dukungan dan bantuan serta kolaborasi dari semua stakeholder. Oleh karena itu, kawan-kawan selaku mahasiswa harus memberikan kontribusinya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mendukung Bapak Bupati kita, pemerintah daerah untuk bagaimana Kundur ini bisa maju dan berkembang ke depan. Urusan bagaimana membuka akses ke pasar luar, urusan bagaimana menciptakan prioritas terhadap infrastruktur keras tadi, biarlah urusan pemerintah. Mahasiswa bantu upaya pembangunan dan pemberdayaan ke dalamnya, bantu pemberdayaan masyarakatnya, bantu pemberdayaan siswa-siswanya, sehingga sumber daya manusia yang kita harapkan menjadi sumber daya yang unggul tadi itu ada andil mahasiswa di situ. Oleh karena itu, dengan himpunan mahasiswa Pekanbaru Kundur ini, Hima P2K ini sebuah organisasi yang sangat legend bagi kami, karena kami juga dibesarkan di situ. Kita berharap akan lahir program-program yang ikut memberdayakan masyarakat, ekonomi kecil, walaupun kecil tetapi memberikan kontribusi dan membantu pemerintah dalam rangka membangun Kundur yang kita cintai ini. Kawan-kawan sekalian, demikian saya pikir butir-butir pemikiran yang dapat kami sharingkan dengan kawan-kawan semuanya, yang itu pun kami juga coba dapat melengkapinya dari teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang ada di beberapa buku. Terakhir, sebagai kenang-kenangan, saya akan titipkan buku ini kepada kawan-kawan sebagai hadiah. Ada lebih kurang 20 eksemplar yang akan saya titipkan. Mungkin tidak cukup untuk semua kawan-kawan, nanti pengurus atau panitia silakan diberikan kepada kawan-kawan, apakah melalui kuis, nanti silakan itu dikreasikan. Semoga mungkin bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan sekalian, generasi-generasi hebat Kundur ini, untuk ikut sama-sama berpartisipasi membangun Kundur ke depan. Demikian saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Hima P2K. Tak Melayu hilang di bumi, tak Kundur hilang di hati.